Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video ini kita akan membahas mengenai soal latihan CAT Seleksi Petugas Haji Indonesia tahun 2025 terkait dengan standar regulasi, dasar hukum, dan studi kasus dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. Petugas pembimbing ibadah haji bagian 2. 1. Seorang petugas pembimbing ibadah haji sedang memberikan penjelasan tentang kewajiban haji berdasarkan QS. Ali Imran ayat 97. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait syarat wajib haji menurut ayat tersebut? A. Memiliki kemampuan finansial saja. B. Sehat jasmani dan rohani. C. Mampu secara fisik dan harta dalam perjalanan. D. Telah mencapai usia dewasa. E. Berakal sehat dan balik. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa QS Ali Imran ayat 97 menyebutkan, manistata ilaihi sabila, yang berarti bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, mencakup kemampuan fisik dan harta dalam perjalanan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 2. Ketika melakukan bimbingan ibadah, seorang petugas menemukan jamaah yang terlambat tiba di Arafah dan baru sampai setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah. Bagaimana status hajinya? A. Hajinya sah dengan membayar dam. B. Hajinya batal dan harus mengulang tahun depan. C. Hajinya berubah menjadi umrah. D. Hajinya tetap sah jika bermalam di Musdalifah. E. Hajinya tidak sah karena tertinggal rukun haji. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa wukuf di Arafah adalah rukun haji yang waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah. Tertinggal rukun haji menyebabkan hajinya batal. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 3. Petugas pembimbing ibadah sedang menjelaskan tentang tawaf ifadah berdasarkan QS. Al-Baqarah 196. Yang manakah pernyataan yang tepat? A. Dapat diganti dengan dam jika sakit. B. Boleh ditunda hingga kembali ke tanah air. C. Harus dilakukan setelah wukuf dan tidak dapat digantikan. D. Dapat diwakilkan kepada orang lain. E. Boleh dilakukan sebelum wukuf. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tawaf ifadah adalah rukun haji yang harus dilakukan setelah wukuf dan tidak dapat digantikan dengan apapun karena merupakan rukun haji sesuai QS. Al-Baqarah 196. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 4. Dalam hal pelaksanaan sa'i, seorang petugas pembimbing ibadah harus memahami ketentuan yang benar adalah A. Dimulai dari Marwah ke Safa. B. Boleh dilakukan sebelum tawaf kudum. C. Wajib dimulai dari Safa ke Marwah. D. Cukup berjalan santai tanpa syarat tertentu. E. Hitungan putaran dimulai dari Marwah. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sa'i wajib dimulai dari Safa ke Marwah berdasarkan hadits Bukhari yang meriwayatkan bahwa Nabi memulai dari apa yang Allah mulai atau nabda'u bima bada'allahu bihi. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 5. Dalam konteks mabit di Musdalifah, seorang petugas pembimbing ibadah harus memahami bahwa A. Harus bermalam sampai terbit matahari. B. Cukup melewati Musdalifah saja. C. Wajib berada di sana minimal sejak tengah malam hingga terbit fajar. D. Boleh diganti dengan membayar dam. E. Harus bermalam penuh dari maghrib hingga subuh. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mabit di Musdalifah adalah wajib haji dengan ketentuan minimal sejak tengah malam hingga terbit fajar berdasarkan praktik Rasulullah SAW. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 6.
Petugas pembimbing ibadah menjelaskan tentang tahalul. Manakah pernyataan yang paling tepat? A. Tahalul awal dilakukan setelah melontar jumrah Aqobah. B. Tahalul kedua setelah tawaf kudum. C. Tahalul awal membolehkan semua larangan ihram. D. Tahalul hanya dilakukan sekali. E. Tahalul kedua dilakukan sebelum sa'i. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tahalul awal dilakukan setelah melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, yang membolehkan semua larangan ihram kecuali hubungan suami istri. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 7. Berdasarkan Qiyas Al-Hajj ayat 27-28, seorang petugas pembimbing ibadah harus memahami bahwa haji merupakan A. Kewajiban sekali seumur hidup. B. Ibadah yang mengandung manfaat duniawi saja. C. Syiar yang mengandung manfaat spiritual dan sosial. D. Ritual tahunan tanpa makna khusus. E. Ibadah yang bersifat individual. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Qiyas Al-Hajj 27-28 menjelaskan bahwa haji adalah syiar yang mengandung manfaat spiritual dan sosial, termasuk zikrullah dan manfaat-manfaat lainnya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 8. Seorang petugas pembimbing ibadah menjelaskan tentang ihram dari mikat. Ketentuan yang benar adalah A. Boleh melewati mikat tanpa ihram. B. Wajib dari mikat sesuai arah kedatangan. C. Bisa dilakukan di mana saja. D. Hanya berlaku untuk haji. E. Dapat diganti dengan membayar dam. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ihram wajib dilakukan dari mikat sesuai arah kedatangan jamaah, berdasarkan hadits Bukhari tentang ketentuan mikat makani. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 9. Dalam pelaksanaan melontar jumrah, petugas pembimbing ibadah harus mengetahui bahwa A. Boleh diwakilkan tanpa syarat. B. Harus menggunakan batu dari Musdalifah. C. Ukuran batu harus sebesar kelereng. D. Wajib dilakukan sesuai urutan dan waktu yang ditentukan. E. Boleh dilakukan kapan saja selama hari tasyrik. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa melontar jumrah wajib dilakukan sesuai urutan atau ula, wusta, Aqobah, dan waktu yang ditentukan berdasarkan praktik Rasulullah SAW. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 10. Petugas pembimbing ibadah menjelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji. Manakah pernyataan yang tepat? A. Keduanya dapat diganti dengan dam. B. Rukun dapat ditinggalkan dengan membayar dam. C. Wajib haji jika ditinggalkan dapat diganti dengan dam. D. Rukun dan wajib sama pentingnya. E. Wajib haji tidak perlu diganti jika ditinggalkan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa wajib haji jika ditinggalkan dapat diganti dengan dam, sedangkan rukun haji tidak dapat diganti dan harus dilaksanakan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 11. Terkait mabit di Mina, petugas pembimbing ibadah harus memahami ketentuan. A. Cukup singgah sebentar di Mina. B. Wajib bermalam minimal hingga tengah malam. C. Boleh diganti dengan dam tanpa syarat. D. Harus bermalam penuh 24 jam. E. Tidak ada ketentuan waktu khusus. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mabit di Mina wajib dilakukan dengan ketentuan minimal hingga tengah malam pada hari-hari tasyrik. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 12. Dalam konteks tawaf wada, seorang petugas pembimbing ibadah harus memahami bahwa A. Tidak wajib bagi yang uzur. B. Bisa dilakukan sebelum tahalul. C. Harus dilakukan setelah semua rangkaian ibadah. D. Boleh diwakilkan kepada orang lain. E. Sama dengan tawaf ifadah. Jawaban yang tepat adalah C.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tawaf wada, wajib dilakukan setelah semua rangkaian ibadah haji selesai dan jamaah akan meninggalkan Mekah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 13. Berkaitan dengan niat ihram, petugas pembimbing ibadah harus memahami bahwa a. Boleh ditunda sampai masuk Mekah. B. Harus diucapkan dengan bahasa Arab. C. Harus dilakukan di mikat dengan mengenakan pakaian ihram. D. Cukup dalam hati tanpa ucapan. E. Bisa dilakukan sebelum sampai mikat. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa niat ihram harus dilakukan di mikat dengan mengenakan pakaian ihram sebagai tanda dimulainya ibadah haji. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 14. Petugas pembimbing ibadah menjelaskan tentang sa'i berdasarkan hadits Bukhari. Ketentuan yang benar adalah a. Boleh dikurangi putarannya. B. Harus dilakukan 7 putaran lengkap. C. Bisa dilakukan sebelum tawaf. D. Tidak harus dimulai dari Safa. E. Boleh diwakilkan jika sakit. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sa'i harus dilakukan 7 putaran lengkap dari Safa ke Marwah berdasarkan hadits Bukhari tentang praktik Rasulullah SAW. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 15. Dalam konteks pengertian istita'ah, petugas pembimbing ibadah harus memahami bahwa a. Hanya mencakup kemampuan finansial. B. Terbatas pada kesehatan fisik. C. Meliputi aspek biaya, fisik, keamanan, dan transportasi. D. Cukup memiliki tabungan. E. Hanya berkaitan dengan izin mahram. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa istita'ah mencakup kemampuan biaya, fisik, keamanan perjalanan, dan ketersediaan transportasi berdasarkan interpretasi QS. Ali Imran ayat 97.